Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum memulai sesi presentasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak kata akhir dalam berdoa. Sebelumnya, selamat siang, Dr. Igusti Kamasa Nyoman Arijana, Sarjana Kedokteran, MSI Med, selaku penguji Student Project SGD 10 pada siang hari ini. Izinkan kami mempresentasikan student project yang telah kami buat dengan judul Histofisiologi Kelenjar Ludah, yakni peran penting dalam homeostatis dan kesehatan rongga mulut yang telah dibimbing oleh Dr. Gigi Igusti Ayuviana Novianti Sidiarta, spesialis konservasi gigi. Selanjutnya, boleh di next slide. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok kami, yakni terdiri dari Ana Agung, Verena Amelia Cindy, Alustia Nurul Iksanti, Gladi Zevanya Sadanggala, Komang Safitri Prabaswara Jenana Kesatria Utami, dan saya sendiri Nikada Putri Kusuma Dewi selaku moderator yang memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Boleh next slide. Berikut adalah hasil Turnitin dari literatur review kami sebesar 12%. Boleh next slide. Dan berikut adalah jurnal acuan yang telah kami gunakan dengan judul Role Saliva and Salivary Diagnostic in the Advancement of Oral Health. Boleh di next slide. Dan selanjutnya adalah tabel of content yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Untuk selanjutnya adalah presentasi dimulai dari bab 1 yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Praba. Untuk Praba dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin dokteran teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Safitri Prabaswara Jenderal Utami dengan 3 digit NIM terakhir 092. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan latar belakang dari topik yang kami bahas, yaitu histofisiologi kelenjar ludah, peran penting dalam homeostasis dan kesehatan rongga mulut. Baik, boleh di next slide. Kelenjar ludah memiliki peran penting dalam memproduksi saliva yang berkontribusi terhadap berbagai fungsi fisiologis. Saliva tidak hanya membantu pencernaan awal makanan, tapi juga menjaga keseimbangan pH rongga mulut untuk mencegah kerusakan enamel gigi dan pembentukan karies. Selain itu, saliva berperan dalam melembabkan jaringan lunak serta melindungi rongga mulut dari iritasi dan infeksi melalui komponen antibakteri yang dikandungnya. Dengan demikian, keseimbangan produksi saliva sangat penting untuk menjaga kesehatan rongga mulut secara menyeluruh. Namun, gangguan produksi saliva dapat menyebabkan serostomia atau hipersalivasi yang berdampak pada kesehatan gigi dan kualitas hidup seseorang. Serostomia meningkatkan risiko karies, penyakit periodontal, dan infeksi jamur. Sedangkan hipersalivasi sendiri dapat menyebabkan ketidaknyamanan, terutama pada pasien dengan gangguan neurologis. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produksi saliva, yang pertama yaitu meliputi genetik, hidrasi, asupan nutrisi, serta kondisi sistemik seperti diabetes mellitus dan sindrom Sjögren. Oleh karena itu, pemahaman mengenai histofisiologi kelenjar ludah sangat penting untuk menjaga homeostasis rongga mulut dan mencegah berbagai komplikasi kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari literatur review ini. Boleh next slide. Baik, rumusan masalah kami terdapat 4 rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana struktur histologis dan fungsi fisiologis kelenjar ludah dalam menjaga homeostasis rongga mulut. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi produksi dan komposisi saliva, serta bagaimana dampaknya terhadap kesehatan rongga mulut. Yang ketiga, bagaimana peran kelenjar ludah dalam pencegahan dan patogenesis berbagai gangguan pada rongga mulut. Selanjutnya, yaitu apa strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga fungsi optimal kelenjar ludah dalam mendukung kesehatan rongga mulut. Baik, bisa di next slide. Baik, berikut merupakan tujuan penulisan dari dibentuknya literatur ini. Tujuan penulisan yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur histologis dan mekanisme fisiologis kelenjar ludah dalam menjaga homeostasis rongga mulut. Selanjutnya, mendeskripsikan peran saliva dalam kesehatan rongga mulut, serta dampaknya terhadap kesehatan umum. Yang ketiga yaitu menganalisis gangguan akibat disfungsi kelenjar ludah. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi produksi saliva dan dampaknya pada kesehatan oral. Baik, boleh di next slide.
Selanjutnya, terdapat dua manfaat penulisan, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu menambah wawasan mengenai struktur dan fungsi dari kelenjar ludah, selanjutnya memberikan pemahaman tentang peran saliva dalam menjaga keseimbangan rongga mulut, dan memperkaya literatur terkait anatomi, fisiologis, dan aplikasi klinis dari kelenjar ludah. Selanjutnya, pada manfaat praktis yang pertama, yaitu memberikan informasi kepada mahasiswa kesehatan mengenai pentingnya kelenjar ludah, membantu pembaca memahami gangguan kelenjar ludah dan cara pencegahannya, menjadi panduan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan saliva dan memberikan referensi bagi tenaga medis dalam mengedukasi pasien terkait gangguan saliva. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya adalah bab 2 mengenai tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh 2.1 oleh saya sendiri. Boleh di next slide. Yaitu mengenai histofisiologi kelenjar ludah, yang dimana terdapat definisi dan jenis kelenjar ludah, yang dimana dimulai dari definisi kelenjar ludah merupakan kelenjar eksokrin utama di rongga mulut yang menghasilkan air liur yang berperan penting dalam pencernaan, menjaga kesehatan mulut, dan melindungi dari infeksi. Air liur terdiri dari berbagai elektrolit, yang dimana proses sekresi air liur melibatkan perpindahan elektrolit dari plasma ke dalam air liur melalui mekanisme khusus yang dapat dimodelkan secara matematis. Dan laju air liur juga penting karena laju rendah dapat menyebabkan xerostomia atau mulut kering dan memperlambat pembersihan sisa makanan. Dan selanjutnya adalah jenis kelenjar ludah yang dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ludah mayor dan minor. Nah, gambar tersebut merupakan kelenjar ludah mayor yang memiliki terdiri dari kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual yang berperan penting dalam produksi saliva. Dan saliva yang dihasilkan mengandung enzim, elektrolit, protein, dan antigen antibakteri yang membantu melumasi makanan. Untuk selanjutnya, boleh di next slide. Saya akan menjelaskan mengenai kelenjar ludah minor yang merupakan kelenjar eksokrin kecil yang tersebar di seluruh mukosa rongga mulut dengan jumlah sekitar 800 sampai 1000 kelenjar. Mereka menghasilkan sekresi saliva secara kontinu yang berperan menjaga kelembaban mulut, melumasi makanan, serta melindungi mukosa melalui komponen antibakteri seperti EGA, lizozim, dan laktoferin. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur histologis kelenjar ludah, yang dimana struktur ini terdiri dari parenkim, yang terdiri dari unit serektori dan sistem ductus, yang dimana terdiri dari asinus serosa, asinus mucosa, dan asinus campuran. Nah, untuk asinus dialirkan melalui sistem ductus yang terdiri dari ductus intercalaris, ductus striatus, dan ductus excurvatorus. Nah, adapun stroma ini terdiri dari jaringan ikat dan pembuluh darah, saraf, dan sistem imun lokal yang terdiri dari stimulasi parasimpatik dan stimulasi simpatik. Terus selanjutnya adalah mekanisme dari sekresi saliva dan regulasi neurohormonal. Boleh next slide. Mekanisme sekresi saliva terdiri dari dua fase. Yang pertama ada fase primer, yang dimana sel asinus menghasilkan saliva isotonik yang mengandung air dan enzim. Yang kedua ada fase sekunder, yang dimana ductus saluran excretoris memodifikasi saliva dengan reabsorpsi natrium dan klorida. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah komposisi saliva dan peranannya dalam homeostatis rongga mulut. Nah, selain sebagai cairan pelindung, saliva membantu homeostatis oral dengan membilas rongga mulut, membersihkan debris makanan, dan mengurangi plak bakteri, kandungan histatin, dan saliva juga memiliki aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans. Untuk 2.2 akan dilanjutkan oleh teman saya Alus. Untuk Alus, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alustia Nurul Iksanti dengan 3 digit tim terakhir yaitu 063. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan subbab yaitu mengenai kesehatan rongga mulut dan peran kelenjar ludah. Fungsi saliva dalam proteksi dan homeostasis yaitu berfungsi sebagai sistem perlindungan alami rongga mulut dengan melumasi jaringan lunak, membentuk lapisan pelindung terhadap gesekan dan trauma fisik, menetralkan keasaman makanan, serta membantu proses regenerasi mukosa. Kemudian, saliva juga berperan dalam pembersihan makanan dan mineralisasi gigi, protein saliva sebagai proteksi rongga mulut, serta menjaga keseimbangan pH.
Selain itu, saliva dalam proses pencernaan dan lubrikasi berperan pada pembentukan bolus, pemecahan senyawa makanan, pengaruh saliva pada persepsi tekstur, dan pengaruh pada rasa serta aroma. Kemudian perubahan produksi saliva juga berpengaruh terhadap kesehatan rongga mulut, termasuk pada perubahan volume, di mana perubahan volume dapat menyebabkan kelainan yang disebut dengan serostomia atau mulut kering. Kemudian, selain volume, perubahan komposisi dan laju alir saliva yang berpengaruh pada integritas jaringan lunak dan keras dalam rongga mulut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemaparan 2.3 akan dilanjutkan oleh rekan saya Tugung. Untuk Tugung dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Ana Agung Segorotusita Maharani dengan 3 digit terakhir yaitu 007. Adapun 2.3 yaitu hubungan kelenjar ludah dengan gangguan rongga mulut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai serostomia dan hipersalivasi. Sindrom mulut kering atau serostomia adalah kondisi yang disebabkan oleh berkurangnya aliran saliva atau fungsi kelenjar saliva yang menurun. Penyebabnya bisa bervariasi, termasuk penggunaan obat-obatan, radiasi, penyakit sistemik, dan faktor penuaan. Serostomia ini bukanlah penyakit, tetapi dampak dari kondisi yang dapat mengganggu fungsi mengunyah, menelan, penggunaan prostetik, dan berbicara. Sedangkan hipersalivasi adalah kondisi di mana terjadinya peningkatan sekresi air liur. Penyebabnya bisa meliputi produksi saliva yang berlebihan, kesulitan menutup mulut, dan masalah menelan, di mana pada kondisi neurologis dapat terkait dengan kelemahan otot wajah. Ada yang disebut hipersalivasi iktal. Ini adalah peningkatan produksi air liur yang tidak terkendali saat kejang. Terdokumentasi dalam epilepsi Rolandic jinak dan lobus temporal maupun insular, di mana kejang lobus temporal menyebabkan mulut berbusa, sementara kejang lobus insular menyebabkan produksi air liur yang lebih encer dan berair. Bisa di next slide. Yang kedua, mengenai peran kelenjar ludah dalam penyakit periodontal dan karies. Kita ketahui bahwa saliva mengandung berbagai protein, enzim, dan imunoglobulin. Ada salah satu protein dalam saliva yaitu statherin, di mana statherin ini membantu mengangkut kalsium dan fosfat serta menghambat pengendapan kalsium fosfat. Statherin ini juga berperan dalam melekat pada gigi dan membantu membentuk pelikel serta mengikat bakteri yang dapat menyebabkan infeksi gusi. Setelah itu ada alfa amilase. Ini adalah enzim dalam saliva yang menghidrolisis polisakarida dan merupakan bagian penting dari sistem kekebalan. Alfa amilase ini membantu mencegah penyakit gusi dengan mengikat bakteri dan menghambat pembentukan biofilm. Statherin dan alfa amilase diketahui berperan dalam pembentukan pelikel, plak, dan kalkulus yang merupakan faktor penting dalam perkembangan penyakit periodontal serta memiliki sifat antibakteri terhadap bakteri penyebab penyakit gusi, di mana ini berhubungan dengan karies. Karies merupakan salah satu penyakit yang berkaitan dengan saliva. Saliva memiliki peran penting dalam proses karies dengan berfungsi sebagai pejamu dan bekerja sama dengan substrat serta bakteri untuk membentuk biofilm yang melekat pada gigi. Bisa di next slide. Dan yang terakhir mengenai hubungan antara kelenjar ludah dengan infeksi oral dan penyakit sistemik. Kelenjar ludah adalah bagian penting untuk menjaga kesehatan mulut dan dapat terkena berbagai masalah, termasuk kandidiasis. Kandidiasis oral sering terjadi pada penggunaan gigi palsu termasuk denture sore mouth dan selitis angularis, di mana dengan wanita ini lebih rentan. Denture sore mouth ini adalah inflasi kronis pada mukosa yang bersentuhan dengan gigi tiruan yang ditandai dengan eritema dan edema. Penyebabnya termasuk trauma dari gigi tiruan yang tidak pas, kebersihan yang buruk, dan kondisi sistemik. Sering terjadi pada pengguna gigi tiruan lengkap dan lebih umum di maksila. Sedangkan selitis angularis ini adalah kondisi inflasi pada sudut bibir yang bisa menyebar ke kulit. Gejalanya termasuk lesi, nyeri, dan ketidaknyamanan saat mengunyah atau berbicara. Gigi tiruan yang tidak tepat dapat memperparah kondisi ini dengan menjebak saliva dan mengikat risiko infeksi jamur. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk 2.4 akan dilanjutkan oleh rekan saya Gladys. Untuk Gladys, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, izin dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Gladys Nevesta Danggala dengan 3 digit terakhir 066. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kelenjar ludah. Yang pertama ada faktor genetik dalam struktur dan fungsi kelenjar ludah. Faktor genetik mempengaruhi struktur, fungsi, dan sekresi kelenjar ludah, termasuk komposisi saliva dan respon terhadap rangsangan. Variasi genetik dapat menentukan kapasitas sekresi, viskositas saliva, serta kerentanan terhadap gangguan seperti serostomia dan infeksi oral.
Mutasi pada jalur penyisinyalan seperti EGFR dan FGF dapat menghambat regenerasi kelenjar ludah, sementara perubahan pada gen P53, HER2, dan CMYC berperan dalam perkembangan kanker kelenjar ludah. Identifikasi faktor genetik ini mendukung pengembangan terapi target, imunoterapi, dan terapi regeneratif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, bisa tolong di next slide. Baik, selanjutnya ada pengaruh hidrasi dan nutrisi terhadap produksi saliva. Hidrasi dan nutrisi penting untuk produksi saliva dan kesehatan mulut. Dehidrasi menurunkan sekresi saliva, meningkatkan risiko serostomia, sementara hidrasi cukup menjaga pH dan melindungi gigi. Nutrisi juga berperan dengan makanan asam merangsang saliva, sedangkan karbohidrat sederhana menurunkan pH dan meningkatkan risiko karies. Buah berair membantu produksi saliva alami, dan protein mucin bergantung pada hidrasi yang cukup. Pola makan seimbang kaya vitamin dan mineral mendukung fungsi kelenjar ludah, terutama bagi lansia yang rentan gangguan saliva. Baik, bisa tolong di next slide. Baik, selanjutnya dampak penggunaan obat dan kondisi sistemik terhadap kelenjar ludah. Berbagai obat dan kondisi sistemik dapat mempengaruhi fungsi kelenjar ludah dan produksi saliva. Obat antikolinergik, diuretik, dan antihipertensi serta kemoterapi dapat mengurangi sekresi saliva dan meningkatkan risiko serostomia. Selain itu, kondisi seperti sindrom Sjogren, diabetes, infeksi virus, serta penyakit autoimun juga dapat mengganggu fungsi kelenjar ludah dan keseimbangan rongga mulut. Baik, bisa tolong di next slide. Baik, selanjutnya yang terakhir ada pengaruh stres dan gaya hidup terhadap fungsi kelenjar ludah. Stres dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap fungsi kelenjar saliva melalui mekanisme saraf dan hormonal. Stres, baik akut maupun kronis, dapat mengganggu sekresi saliva dan keseimbangan rongga mulut. Pola makan seperti konsumsi makanan tinggi gula dan asam mempengaruhi pH saliva, sementara pola tidur berperan dalam meregulasi hormon yang mengatur laju sekresi saliva. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk topik 2.5 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia. Untuk Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Narjiska Suparmo dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya izin untuk membahas mengenai strategis dalam menjaga fungsi optimal kelenjar ludah. Dan yang pertama adalah pola hidup sehat untuk menunjang produksi saliva. Penting untuk menjaga pola hidup sehat agar kelenjar ludah tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu alasan paling pasti dari kurangnya saliva yang terproduksi adalah karena dehidrasi. Oleh karena itu adalah suatu keharusan untuk mencukupi kebutuhan asupan air kita setiap hari. Beberapa jenis makanan cenderung meningkatkan produksi saliva, seperti buah dan sayur segar, termasuk seledri dan wortel. Mengunyah makanan yang keras dan berserat seperti seledri dan wortel merangsang kelenjar ludah untuk menghasilkan lebih banyak air liur. Proses mengunyah ini membantu membersihkan sisa makanan dan bakteri di mulut. Makanan yang berserat dan berair membutuhkan lebih banyak waktu untuk dikunyah, sehingga kelenjar ludah bekerja lebih aktif dalam memproduksi saliva. Permen karet tanpa gula meningkatkan aliran saliva, dan juga kebiasaan merokok, minum alkohol, dan minuman yang mengandung kafein yang dapat membuat produksi saliva lebih sedikit. Kurangnya menjaga kebersihan mulut dapat menyebabkan infeksi atau peradangan pada kelenjar ludah, yang dapat mengganggu produksi saliva. Stres dapat mempengaruhi produksi saliva melalui mekanisme hormonal, sehingga meditasi, yoga, atau olahraga teratur dapat membantu mengurangi stres dan mendukung fungsi kelenjar ludah yang baik dan sehat. Beberapa obat seperti antihistamin, antidepresan, dan diuretik juga dapat menyebabkan efek samping berupa penurunan produksi saliva. Mohon next slide. Dan yang kedua yaitu adalah peran terapi dan intervensi medis dalam mengatasi gangguan kelenjar ludah. Penyakit kelenjar ludah dapat mempengaruhi kualitas hidup karena berperan dalam pencernaan dan kesehatan mulut. Kelenjar ini memproduksi air liur yang membantu pencernaan, menjaga kebersihan mulut, dan melawan infeksi. Gangguan seperti peradangan, infeksi, atau penyumbatan memerlukan diagnosis yang tepat melalui pemeriksaan fisik darah, ultrasonografi, CT scan, dan MRI. Pengobatan meliputi antibiotik untuk infeksi, sialogok untuk mulut kering, dan antiinflamasi untuk peradangan. Pasien disarankan banyak minum air dan menghindari alkohol serta kafein. Dalam kasus tertentu, pembedahan diperlukan untuk mengangkat batu pada kelenjar saliva ataupun kelenjar yang rusak. Terapi tambahan meliputi fisioterapi untuk merangsang produksi air liur, terapi laser untuk menghancurkan batu-batu tersebut, atau mengurangi peradangan, serta penggunaan pengganti saliva bagi penderita mulut kering kronis. Next slide. Dan yang ketiga
adalah pendekatan edukasi masyarakat dalam pencegahan gangguan kelenjar ludah. Edukasi masyarakat penting dalam pencegahan gangguan kelenjar ludah untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mulut. Penyuluhan dapat dilakukan melalui seminar di sekolah, kantor, atau pusat kesehatan. Materi edukasi mencakup peran kelenjar ludah dalam pencernaan, dampak gangguannya seperti mulut kering dan infeksi, serta pentingnya dehidrasi dengan cukup minum air. Masyarakat dianjurkan mengkonsumsi makanan yang berangsur produksi air liur dan menghindari alkohol serta makanan manis. Edukasi juga menekankan bahwa bahayanya merokok dan konsumsi alkohol yang dapat mengganggu fungsi kelenjar ludah. Sekian materi yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk itu akan dilanjutkan oleh bab 3 mengenai kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh teman saya Ferry. Untuk Ferry dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan kembali dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Verena Meliasili dengan 3 digit terakhir dari NIM 048. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada student project kali ini, di mana histofisiologi kelenjar saliva memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan rongga mulut. Saliva merupakan cairan multifungsi yang berperan dalam berbagai aspek fisiologis, termasuk pencernaan, pelindungan rongga mulut, serta homeostasis oral. Saliva memiliki peran esensial dalam menjaga kesehatan oral melalui berbagai mekanisme, seperti pelumasan jaringan lunak, membantu proses pencernaan awal dengan enzim amilase dan lipase, serta mempertahankan keseimbangan pH untuk mencegah demineralisasi pada gigi. Gangguan pada produksi dan komposisi saliva dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit serostomia dan juga hipersalivasi. Faktor yang mempengaruhi fungsi dari kelenjar saliva diantaranya faktor genetik, hidrasi dan nutrisi, penggunaan obat-obatan tertentu, dan kondisi sistemik hingga gaya hidup dan stres dapat mempengaruhi sekresi saliva yang tidak normal. Oleh karena itu, guna menjaga fungsi optimal dari kelenjar saliva, diperlukan pola hidup sehat, melakukan terapi, serta mengedukasi masyarakat mengenai gangguan kelenjar saliva. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan saran, di mana terdapat saran bagi penulis. Sebagai penulis, hendaknya makalah ini mampu mengedukasi pembaca dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, serta dapat melakukan penelitian lebih lanjut. Hendaknya penulis juga dapat memperoleh ilmu melalui proses penyusunan makalah yang telah penulis susun agar tidak hanya bermanfaat bagi pembaca, namun bermanfaat bagi penulis. Lalu saran bagi pembaca, yaitu sebagai pembaca kami berharap segala informasi yang telah dipaparkan dapat tersampaikan dengan jelas dan dipahami. Melalui makalah ini, kami merekomendasikan pembaca untuk menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan gigi mulut guna menjaga fungsi kelenjar saliva agar tetap normal dan kesehatan mulut tetap terjaga. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Boleh di next slide. Untuk itu, berikut adalah barcode yang berisi daftar pustaka dari student project yang telah kami buat. Boleh di next slide. Baik, sekian presentasi student project dari SGD 10. Sebelum itu, terima kasih banyak Dr. Igusti Kamasan Nyoman Arijana, Sarjana Kedokteran MSI Med, selaku penguji student project SGD 10 yang telah berkenan menguji student project kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.